Jadi, ayolah saudara-saudaraku Kristen, pembahasan-pembahasan saya sangat ekstrim, komparasinya sangat terjal dan tajam. Ini disebabkan karena kalian banyak menyalahpahami konsep-konsep keberagamaan kami. Tetapi ketika saya mengulik, mencari tahu, mengidentifikasi dan melakukan uji dan konfirmasi, kalian tidak bisa mengelak bahwa agama kalian adalah agama yang mengajarkan untuk pertama menumbalkan orang yang tidak bersalah untuk menyelamatkan orang bersalah, yang secara moralitas ini sebenarnya mengajarkan orang untuk tidak bertanggung jawab. Begitu. Silakan kalian naik ke atas untuk membantah semua argumen saya dengan catatan, bantahlah dengan data, dengan aspek rasio ya. Pertama menggunakan data, kedua menggunakan rasio. Karena lepas daripada itu saya tidak bisa terima kalau asumsi pribadi ya. Silakan naik ke atas, mungkin yang awam bertanya saja, yang memiliki keilmuan mungkin walaupun sedikit, silakan kita diskusi baik-baik saja tanpa tendensius membenci dan menghujat satu sama lain. Monggo silakan Bang Yonatan Andar, naikkan kalau ada. Silakan open cam umat Paulus Botak. Maaf ya, saya belum bisa. Jangan, nggak boleh gitu. Jangan bilang umat Paulus Bodat, jangan. Enggak botak Uni. Umat Paulus Botak. Oh botak. Botak. Ibu di shaming Paulus tapi nggak botak. apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Paulus Deddy kan Kobuzi botak ganteng kok. Iya sih, Deddy Kobuzi botak ganteng kok, nggak apa-apa. Saya belum bisa. Gimana? Ya, gimana ya? Open cam dulu. Lu bisa open cam. Kecuali ya, lu nggak bisa tapi karena saya masih di jalan ini. Nggak apa-apa, di jalan juga. Yang penting lu nggak ngerokok. Open cam. Lu jelek ya? Open cam. Nggak jelek. Ya open cam dulu. Open cam dulu, Bodat. Mana buktikan ganteng lu atau ganteng gua? Open cam. Ntar saya pakai baju dulu. Biar aku coba. Ya, pakai Nggak, baju. biar Nah, aku gitu aja. dong. Coba aku yang handle. Coba aku yang handle Bang Yonat ya. Open cam. Enggak, Uni yang handle Nggak memang. boleh gitu Aku nanti. suruh di open cam. Oh, Bang Kucing Gunung, kenapa kita di sini open cam? Pertama, jadi kalau Bang Kucing Gunung itu tutup cam gitu, ada kemungkinan Bang Gunung nanti menghujat. Kemudian kami umat Islam tidak bisa melakukan tindakan-tindakan hukum. Jadi setidaknya kalau Bang Kucing Gunung itu buka cam, seandainya Bang Kucing Gunung itu menghujat, ya ini kan delik umum ya, setiap umat yang beragama bisa melaporkan. Bang Kucing Gunung bisa kita laporkan kalau abang menghujat gitu. Kenapa? Orang-orang kayak abang yang menghujat itu nggak bermanfaat buat peradaban. Jadi nggak penting hidupnya di dunia ini. Jadi kita kirim ke penjara gitu. Jadi orang-orang Islam yang di bawah yang punya kapasitas untuk melaporkan, laporkan aja gitu ya. Aku juga gitu kok ngomongnya. Kalau orang Kristen merasa aku merugikan kalian dan membawa narasi hoax dan tidak berdasar, ya silakan laporkan aja. Asal bisa membuktikan kalau aku salah secara filosofi, secara etimologi, secara terminologi, secara agama dan teologi ternyata. Gitu. Siap nih, udah buka ganteng ya. Ternyata, mohon maaf Bang, ganteng. Kalah ganteng saya sama Abang. Oke, silakan buka mikrofonnya Abang ganteng. Tadi Abang ganteng bilang dia di jalan toilet ke kamar mandi ya Bang? Dari kamar mandi ke kamar, itu maksudnya. Silakan. Ya. Tadi Abang bilang, kucing ganteng. Nah, kalau gini kan enak ya kan? Silakan ganteng. Saya mau tanya aja. Ya boleh, silakan. Kamu nih. Bisa kah? Nah ini hanya sekedar diskusi. Boleh. Abang di sini saya kasih kesempatan bertanya 100 bak. Abang saya kasih kesempatan bertanya 1001 pertanyaan. Silakan. Kata bismillah itu kenapa ada di notes ilmu, ada di Al-Quran? Notes ilmu maksudnya apa? Maksudnya ilmu santet itu kan ada juga kata bismillahnya itu, tapi ada juga di Di mana? Itu bentar. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Saya mau tanya, yang nyantet pakai bismillah siapa nama dukunnya, Bang? Banyak lah, banyak. Siapa? Sebutin satu, biar saya telepon. Minta nomor handphonenya sekalian mau saya tanyain. Termasuk besok jangan pakai nama bismillah, pakai nama Yesus. Soalnya kalau Bapak, ganti Bang. Besok jangan pakai bismillah, nggak mempan. Ya, dengan. Makanya saya ajarin, Pak, jangan pakai bismillah.
Iya, saya ajarin nih. Jangan pakai bismillah lagi nyantet karena itu tidak akan bermanfaat dan tidak akan berguna. Nah, pakai nama Yesus. Kata orang Kristen, kalau seandainya menyebut nama Yesus, setan lari katanya. Sirabaraba lama-lama enak juga, sirabaraba lama-lama enak juga. Ayo, ikuti saya. Nah, jadi kalau mau nyantet, oh iya, pakainya nama Yesus nggak bisa pakai nyantet nih. Soalnya kalau katanya kan Yesus ditakuti setan, walaupun pada realitasnya Yesus malah diuji sama setan tuh. Pakai nama Yesus sama Roh Kudus deh besok. Nah, itu cantiknya lebih paripurna ya. Kenapa? Soalnya siapa yang menggunakan nama Yesus biasanya tuh akan terjadi mukjizat yang nyata gitu ya. Tapi malah sebaliknya, Gitu. kalau pakai nama Yesus malah nggak berlaku. Bohong. Ya coba lakukan, coba abang misalkannya menyantet pakai bismillah ke Yonatan Nandar, bikin dia jadi kembung perutnya. Coba bapak abang saya tantang nyantet pakai bismillah, berlaku nggak? Pakai bismillah ya. Nah yang kedua pakai nama Yesus, coba bang. Jadi abang tuh jangan jadi orang tuh bang, jangan primitif. Mohon maaf. Bentar, saya ajarkan. Abang jangan primitif, jangan bicara di sini di luar topik akademik. Kenapa? Santet itu adalah hal yang tidak bisa abang buktikan di sini. Abang kalau bicara, tolong kumisnya abang buka dulu gini, biar saya bisa mendengarkan dengan baik. Tirainya dibuka dulu ya. Pertama, bang, ini konteks akademis. Akademis itu di dalam kaidah ilmiah. Abang bicara santet, emang abang bisa membuktikan kalau santet itu ada? Coba buktikan ke saya sekarang. Coba santet saya, bikin abang saya jatuh cinta sama abang, cepat. Nah itu saya tanya tadi, kenapa pakai ilmu atau pakai dalam Alkitab? Ya makanya, mana nama dukunnya pakai bismillah siapa? Saya mau tanya sama kamu jangan memfitnah di sini. Tunjukkan satu orang yang santet pakai bismillah, bawa orangnya ke sini, bawa ke sini. Jangan kau nipu-nipu di sini, bang. Domba, penipu dalam nama agama. Saya nggak fitnah. Bang, jangan menipu. Ya mana, bawa bapakmu ke sini biar aku ngomong sama bapakmu. Saya nggak fitnah. Bawa bapakmu. Ya bawa bapakmu ke sini, bawa bapakmu. Saya, kamu tahu nggak arti fitnah? Fitnah itu ketika kamu berbicara, ternyata kamu tidak bisa membuktikan. Bawa satu orang yang menyantet pakai bismillah dan berhasil. Coba kau bawa ke sini. Ku bayar 1 miliar, cepat. Sudah terbukti Bu, bapak saya dulu. Bawa, jangan kau yang bilang terbukti, kau bawa bapakmu ke sini. Siapa nama orang yang disantet bapakmu? Ibumu. Pakai bismillah dia. Ku pinang kau dengan bismillah, kau bilang itu santet namanya. Kau bang, maaf ya, jangan kau mendegradasi peradaban manusia. Kau bicara santet di ruang akademik yang kau sendiri tidak mampu membuktikan. Bawa bapakmu ke sini, tunjukkan bukti-bukti, fakta-fakta historis bahwa bapakmu pernah menyantet dan itu berhasil menggunakan bismillah. Jangan kau bicara sudah terbukti, karena kau yang bicara sudah terbukti. Kami tidak melihat buktinya. 700 orang menonton tidak melihat bukti sama sekali. Jadi belum bisa kami katakan kalau kau tuh benar. Kenapa? Yang bicara ada buktinya tuh kau dengan kumis kau itu. Kau buka dulu lebar-lebar biar kami dengar omonganmu. Sudah terbukti kok, sudah terbukti, mana buktinya? Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Kau sama aja bilang kayak gini, aku tuh kaya loh, tapi kau nggak tunjukin saldomu di sini. Aku kaya tapi bantal gulingmu ada bercak-bercak noda air lidahnya. Jadi bully lah, masa enggak pula? Itu sama kayak gitu. Saya kaya loh, tapi kau lihat rumahmu ada bopeng-bopengnya. Tuh kayak gitu loh. Itu namanya apa? Itu namanya memberitakan kabar hoax dan penipuan. Menghina ini. Bukan menghina, saya memberikan ini bukan menghina. Makanya kau dengarkan analogi. Ini adalah analogi ketika kau bilang kau kaya. Kok merasa terhina kau bang? Dengar, nggak bisa. Kau diam dulu. Kau sudah terhina. Jadi gini. Ketika ada orang mengatakan, sudah terbukti kok santetnya berhasil dengan menggunakan bismillah, kata kau, mana buktinya? Enggak kau tunjukkan. Sama saja kau berkata, saya ini orang kaya loh Uni, tapi bantal kau ada bercak-bercak noda air ludahnya. Itu membuktikan kau bukan orang kaya, karena kalau orang kaya pasti punya pembantu untuk membersihkan bercak noda dalam matanya. Kenapa? Dia orang kaya, punya pembantu. Kau bilang santet, udah kau nggak ngerti, terlalu tinggi, diam. Lagi saya lagi ngomong sama netizen, bukan samamu. Jadi ketika orang ini, saudaraku, teman-temanku ya, bapak yang berkumis, diam dulu, berkumis, bapak kumis. Diam dulu kau tuh penghujat, aku tahu kau siapa, kau penipu.
Kau penipu. Orang Kristen kalau nggak nipu nggak makan ya. Nggak usah kau nipu, kau terang-terang. Inilah kelakuan kalian umat Kristen. Buka muka pun berani-beraninya kalian menipu. Nggak ada takut-takutnya kalian menipu. Ya, aku berbohong. Apa kebohonganku? Kau berbohong. Kata kau bapak kau berhasil nyantet. Kau bawa bapak kau ke sini biar ku bawa bapak kau ke sini. Bawa bapak kau ke sini. Bawa bapak. Ku tantang bapak kau santet. Ku tantang bapak kau menyantet keluargaku. Coba mana? Bawa bapak kau ke sini. Bawa bapak kau ke sini. Penipu. Kau penipu. Dasar pendusta. Nggak ada diskusi kau penipu. Kau mendegradasi akal manusia, turun kau. Nyungsep ke bawah. Inilah contoh-contoh kenapa tidak akan pernah terjadi diskusi yang akademis antara orang Kristen dan orang Islam, saudaraku. Kenapa? Karena orang Kristen basic omongannya adalah asumsi liar. Tidak ada satupun pembicaraan mereka itu masuk ke ranah pembuktian. Beda dengan kita. Ketika kita membuat sebuah proposisi, saya katakan bahwa Kristen agama sesat, saya mampu memberikan indikator-indikator pembuktian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi ketika orang Kristen berbicara dari sisinya sendiri, mereka tidak mampu menunjukkan pembuktiannya. Mereka katakan bahwa bapak saya berhasil menyantet. Buktikan secara konkret kalau bapak kau pernah berhasil menyantet pakai bismillah. Kau menipu di sini. Kau melakukan yang namanya aksi penipuan terang-terangan. Kau bohongi orang 875 orang terang-terangan dan kalian tidak peduli dengan benar dan salah lagi. Kau bahkan tidak punya rasa malu menunjukkan muka kau yang berkumis tebal itu dengan penipuanmu. Kalau kau mampu membuktikan kalau bapak kau bisa menyantet, aku jadi bini bapak kau yang ke-10. Ku ajak kawanku 5 orang jadi bini bapak kau. Ha? Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, gak apa-apa. Yuk. Bisa bapak kau menyantet keluarganya Yonatan Nanda dan keluargaku. Jadi bini bapak kau aku. Gak perlu bapak kau hidupi aku. Biar aku yang menjadi budak bapak kau. Kau kurang ajar menipu orang. Jangan menipu publik. Berdosa. Dengar, kau gak tahu dosa mungkin. Karena kau sudah ditebus Tuhanmu. Yang paling tidak bisa dibiarkan ketika ada orang bicara, menyebarkan kabar dusta. Ini kita tidak boleh membiarkan. Kita harus tanggapi keras. Karena kita ditonton publik. Terdegradasi anak-anak kita. Masa anak-anak remaja kita nanti melihat kebodohan-kebodohan ini ditampilkan gitu loh. Orang yang tidak punya rasa malu menampilkan kebodohannya. Santet berhasil pakai bismillah. Tapi pakai nama Yesus enggak. Kau bisa buktikan itu. Kalau kau bisa buktikan aku jadi budak bapakmu. Ya, 10 kawanku jadi budak bapakmu ku ajak. Asal kau santet itu orang. Dan lucunya anak tukang santet, tapi kau nggak buka praktik dan kau nggak kaya. Harusnya kau kaya karena banyak orang yang saling benci sekarang. Kalau bapak kau berhasil menyantet pakai bismillah ya kan, tentu si Rina Wijaya yang pengen aku sakit akan datang ke bapak kau. Pasti kau sudah santet itu Bang Zuma, kau santet itu Yonatan Nandar. Jangan kau menipu kami umat Islam di sini. Kami bukan sebodoh itu. Kami umat yang tidak terbiasa dengan doktrin dan asumsi liar dari orang yang mengaku penyembah Yesus, tapi mengaku pengikut Yesus pada penyembah Yesus dan penghina Yesus. Jangan mendegradasi moralitas di depan kami umat Islam, karena itu tidak akan kami biarkan selagi kami masih hidup, kecuali kami sudah mati, ya. Selagi Rifa masih hidup dan kalian umat Kristen di depanku, tidak kuizinkan kalian merusak peradaban. Dengar, bagaimana cara kalian merusak peradaban? Dengan memberikan informasi hoax, tidak berdasar, mengaku-ngaku anak Tuhan padahal kalian itu anak manusia, mengaku-ngaku pasti masuk surga padahal kalian di dunia menderita, nggak pula mau mati. Berhenti kalian menipu umat Islam. Menipu diri sendiri kami izinkan, nggak masalah. Tapi menipu umat Islam takkan ku biarkan. Ngaku-ngaku bapaknya bisa nyantet, jadi budak bapak kau aku. Kalau bisa bapak kau nyantet pakai bismillah. Pinter sih ini. Kalah pinter. Gak bisa. Tahu dalam undang-undang Bang Yonatan Nandar, kita harus memerangi kebodohan. Tahu kan? Teman-teman tahu kan kita harus memerangi kebodohan dan Open game kemiskinan. Jatmiko. Assalamualaikum. Jatmiko kalau bisa Open game kalau bisa wajib. Orang narasumber dan hostnya aja open game wajib. Anda sudah bisa open game. Muslim maupun Kristen. Enggak pakai batu cuma saya mau nyimak turun. Enggak ada Exus. Di sini roomnya wajib open cam. Teman, sahabat, siapapun wajib open cam. No Exus. Open cam, kores, wajib.
Nah, nggak ada suara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. As-satid fillah. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Ya muslimin wal muslimat. Id Mubarak untuk kita semua kaum muslimin. Masya Allah, Id Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum syiaman wa syamakum taqabbal ya karim. Amin amin amin. Kaget aku suaraku kalah euy. Aku ada Bunda Ike ada alat buat tap-tap layar loh. Nih, Oh. Wih, mantap Bunda Ike. pakai di sini. Sampai cekung HP-nya, Bun. Iya. Tuh, tap-tap layar. Iya, itu bisa langsung. Tapi kalau Cek. narasumber jangan tap-tap layar nih. Kenapa nggak boleh ya? Ya boleh. Aku nggak boleh tap-tap layar. Aku nggak boleh katanya. Narasumber nggak boleh. Kecuali penonton. Maksudnya yang ada di Komal ini tidak. yang Penonton nonton. beli kayak gini nih penonton. Nih. Nah, Bunda Bunda Ike ya, Ike baru tap layar tuh. kata Bunda Ike. Nah, iya. Masya Allah. Lihat aura-aura kos, aura-aura surga. Aura-aura surga. Emang. Surganya muslim. Di surganya muslim itu nggak ada ya. Di surganya muslim itu nggak ada Tuhan dikawin ya. Jadi kalau kalian ingin ke surganya muslim, tinggalkan doktrin surga dikawinin. Surga dikawinin. Tinggalkan doktrin Tuhan dikawinin di surga itu. Ih, najis. Najis. Tapi gua ini loh. Coba Wahyu 19:7 loh. Oh, Belum ke ada situ yang- ya? Aku belum ada yang bisa mematahkan aku tuh Wahyu 19 nomor 7. Oh, itu emang berdarah-darah itu. Iya. Jadi, Nandar, konsepnya- gimana Yesus kawin? Wahyu 19 ayat 7. Siapa pengantinnya? Ya kami orang Kristen, berarti poligami kata. Poligami tanpa gender lagi, tidak memandang Iya. gender. Wah, mantep buat anjir. Ya aku. Nah, tapi untuk Wahyu 19:7 itu ya, jadi kita tuh sebenarnya dua. Jadi, lu mau surga yang mana? Surga yang ada kesempatan lu dinikahkan dengan bidadari, atau surga yang dimana lu akan berkawin dengan Tuhan lu. Mau yang mana? Kayak gitu kan. Tinggal dipilih aja mana yang enak gitu loh. Kalau misalnya kalian suka melihat nyokap kalian gitu kan kawin dengan Tuhan kalian, surganya yang sono gitu. Kalau kalian suka dan bangga ketika saudara laki-laki kalian mendapatkan pelayanan dari 72 bidadari masing-masingnya karena syahid di jalan Allah, surganya Islam. Kayak gitu aja, tinggal dipilih. Mau yang mana gitu. Gitu kan. Ya, kita lanjut nih, Pin. Tadi Gas. pembahasannya itu gini, Pin. Ini kan Idul Adha, di mana kita umat Islam mengorbankan harta kita salah satunya dari sisi hewan ternak. Secara spiritual kita sedang menyembelih kehewanan kita, sifat kehewanan kita. Tapi di Kristen baru aja kemarin orang Kristen malah merayakan penumbalan Tuhan mereka atas kesalahan mereka sendiri gitu loh. Nah, jadi inilah memang kita harus siap untuk berbeda dan kita tidak masalah dengan perbedaan itu pada dasarnya. Hanya saja terkadang saudara-saudara Kristen kita ini mereka tuh cenderung di hadapan kita tuh kayak nggak punya rasa malu. Mereka mengkritisi syariat Islam yang relevan untuk diimplementasikan pada zaman sekarang ini gitu kan. Tapi mereka Kayak iri gitu loh, kayak iri. yang Iya. aspek moralitas dalam agamanya itu sudah tidak ada batasan maksimal minimal lagi, Pin. Mereka mengatakan bahwa dengan matinya Tuhan ditelanjangin, ada dilecehkan secara seksual, bagi mereka itu no problemo gitu loh. Padahal bagi kita sendiri itu ada sebuah kenistaan. Mereka bilang kayak gini loh, apa tuh hebatnya nabimu, Tuhan kami mati dan bangkit loh. Tuhan disetarakan sama nabi. Apakah orang Kristen ini tuh kayak gini loh, kayak orang Kristen tuh lagi berbangga diri, apa tuh kau pakai jilbab, kami loh nggak pakai celana dalam, kayak gitu. Iya, jadi mereka tuh kayak gitu loh. Apa kalian pakai jilbab? Kalian pakai jilbab. Lihat kami dong, nggak pakai celana aja, nggak pakai celana BH. dalam. Lihat nih, kami nih kelihatan nih, nggak pakai BH. Jadi seolah-olah moralitas yang buruk itu dilemparkan ke kita dan dianggap benar gitu loh. Karena parameter moralitas itu bagi orang Kristen itu sudah tidak ada maksimal minimal lagi, Betul dalam Bible bagaimana parameter moralitas itu. Ya, Mr. Lau. Iya, betul ya. Open Cam. Dalam keadaan tertelanjangi dan mendapatkan kekerasan seksual nggak masalah gitu. Ya. Nah, ini Mr. gua Lau. bukan ke Kristennya, Uni. Oh, ini kita Mr. Lau dulu. Halo. Ya. Mr. Lau open cam. Narasumber saya ada 2 ini, Mr. Lau. Uniripa sama Kores, semuanya open cam. Lu bisa open cam. Woi. Kalau diam aja turun dulu. Malah diam aja. Ya,
Oke, jadi ini aku nambahin yang unik ya. Cuma gue lebih ke apa namanya? Gue lebih ke penghujat Islamnya ya, bukan ke Kristennya gitu. Jadi dalam imannya penghujat Islam ini katanya begini unik. Apa namanya? Mereka suka kepada nabinya Islam gitu, moralnya begini begitu kan. Oh, menikahi anak kecil gitu. Lah kalau menikahi anak kecil salah ya ngapain ini Tuhannya para penghujat Islam keluar dari vagina anak yang belum umur dewasa. Gitu. Ngapain keluar dari sana? Itu kan pelecehan seksual jadinya. Ya enggak? Betul. Itu jatuhnya pelecehan seksual yang tidak bisa kita ini loh, tidak bisa kita tolerir sama sekali. Kayak gitu loh. Ini para penghujat Islam ya. Dan cocoknya Tuhannya para penghujat Islam ini di penjara gitu. Karena kok bisa-bisanya seorang Tuhan gitu. Mereka manggilnya para penghujat Islam ini manggil Tuhannya itu Allah gitu ya. Allah. Kok bisa-bisanya Allah ini keluar dari vagina seorang anak yang umur 12 tahun ke bawah gitu. Dan ini Tuhan tahu itu apa. Jadi kenapa ke Nabi kami nyerangnya gitu, ini para penghujat. Ya Tuhan kalian urus dulu moralnya. Dari sekian banyak cara turun ke bumi, kenapa lewat vagina? Anak kecil lagi. Gitu kan. Nah gitu paling. Mohon maaf untuk yang di bawah. Ya, Pak Komandan Simon, Kristen atau Muslim? Saya Kristen, Bang. Siap. Salam. Di sini ada dua narasumber saya. Salam toleransi. Ada Adinda Kores, ada Uni Rifa. Ya, saya Evangelis Yonatan Nandar hanya sebagai penyedia room. Gimana Pak Simon, Kepala Security? Masya Allah. Saya ingin menanyakan sesuai tema Yesus poligami. Nah, ini ahlinya nih, Kores nih. Oh beda. Kalau aku bawanya nggak ke sana, kanda ini maju. Enggak, sama aja arahnya, Res. Kan kawin sama laki-laki dan perempuan toh. Itu namanya apa? Oh ke situ. Iya, ke Oh, situ alah. aja. Ya. Salam toleransi sekali lagi. Ya, salam Saya toleransi, memang Pak. baru-baru mengikuti roomnya Bang Edis, Bang Zuma, Bang Nandar. Siap. Saya lihat perdebatan sangat luar biasa. Terutama di roomnya Bang Edis. Kalau di room Bang Edis itu Bang Nandar, Lina, Yusuf PI, dan juga Bang Zuma. Keren, perdebatan itu sangat luar biasa. Sangat asik ditonton. Ya dari situ kami bisa melihat memang perdebatan itu sangat, ya kalau mau bilang di Kristennya tersakiti, di Islamnya juga tersakiti. Jadi adil memang saling berargumen. Objektif. Kita hargai objektivitas ya. Mantap. Lanjut. Saya akui itu. Yang Kristen tersakiti, yang Islam tersakiti. Tidak ada yang berat sebelah, berimbang. Kalau saya melihat, saya masih baru Bang. Di TikTok ini saya baru akun saya di TikTok ini baru kurang lebih 1 bulan. Saya buat akun TikTok ini baru 1 bulan aktifnya. Jadi begitu di beranda lewat perdebatan lintas agama di Bang Edis, saya terus coba ikuti komentar-komentar yang banyak, baik dari Edis TV, Bang Zuma, Bang Nandar, dan Lina juga di situ kan. Ada lucunya juga. Jadi yang saya mau sampaikan gini, berpesanlah kepada perdebatan yang sangat logis, yang sangat luar biasa, hebatlah. Karena sering tampil nih kan, apalagi di roomnya Bang Edis, Bang Zuma itu banyak penontonnya. Jadi teruslah berargumen, teruslah berdebat sesuai dengan keyakinan. Walaupun di perdebatan itu Islam tersakiti, Kristen tersakiti, tapi biarlah kami yang jadi penonton ini menyimak sesuai dengan keyakinan. Karena begini, agamamu adalah Tuhanmu, baik itu Kristen, baik itu di Islam. Jadi saya mengharapkan berdebatlah sesuai dengan data, dengan apa yang bapak-bapak yang hebat miliki, sesuai data, argumennya. Jadi tontonnya menarik. Satu hal yang kami harapkan ke depannya, perdebatan ini tidak melibatkan atau tidak merugikan Islam itu sendiri dan Kristen itu sendiri. Ini kan lelucon sudah basi. Karena kita ini di negeri Indonesia ini
supaya aman, damai. Jangan perdebatan itu nanti terpancing oleh Muslimnya sendiri, Islamnya sendiri. Ini tontonan menarik sebenarnya. Wajib tontonan menarik. Silakan berdebat, anda yang hebat. Satu hal yang saya pesankan kepada umat Kristiani, saya juga Kristen yang Muslim, kita jadikan tontonan ini mana yang baik kita ambil sisi baiknya, mana yang kurang baik kita tinggalkan. Menurut saya seperti itu. Memang dalam perdebatan ini banyak pelajaran-pelajaran yang kami dapati, yang sebelumnya kami tidak tahu menjadi tahu. Baik itu perdebatan itu yang disampaikan oleh Bang Edis, Bang Zuma, Bang Nandar, dan rekan-rekan lain-lainnya. Ada sisi baiknya. Ada sisi baiknya kita ambil. Ya, kalau sisi Pak yang kurang Komandan, baiknya, jangan diambil. untuk mengefektifkan waktu, apa yang mau Anda tanyakan? Terima kasih atas apresiasinya. Berpesan, kalau berdebat itu secara terbukanya, secara logisnya, ya saling menghormati dan saling Siap. Walaupun kadang-kadang terpancing saya kalau di Siap, Pak Komandan. Pak Komandan Security. Ya, kalau di posisi pun siap. Bapak pun seperti itu. Apa yang Anda sampaikan sudah kami tampung dan sudah kami terima. Mohon maaf karena waktunya ini sangat terbatas. Jadi apa yang Bapak mau tanyakan? Saya mau tanyakan apa yang poligami. baik Bapak-bapak lakukan menurut yang Enggak, dia cuma berpesan doang kan, enggak itu bertanya. bukan pertanyaan, tapi itu pesan atau saran atau masukan. saya gini. Pertanyaannya, Pak. Sesuai tema. Yesus poligami. Siap. Poligami. Ya, menurut kami itu tidak poligami. Keyakinan kami. Siap. Itu pertanyaannya, Pak ya. Baik. Apakah Yesus poligami? Nah, itu dijawab dulu sama Kores. Res, ini narasumbernya Uniriva sama Kores. Saya hanya pemilik room atau saya hanya host di sini. Boleh? Kores Silakan. aku izin sedikit. Pak Zakirman. Unik aja, gas unik. Ya. Uni aja boleh. Pak, ya, Uni Pak boleh. Zakirman salam kenal. Kan kenal, saya dari Riau. Ya, Oh, dari Padang. Makasih. Riau. Terima kasih. Riau. Rancak Bana. Jadi Silakan. begini Pak, izin saya Bapak tolong mohon didengarkan biar kita bisa nyambung. Ya. Handphonenya di ini dulu. Jadi kalau seandainya kita tidak saling mendengarkan, kita nggak nyambung. Saya mau buka TikTok. Baik, saya mau fokus berdua sama Bapak dulu. Pertanyaan saya, Bapak kan mengatakan bahwa Bapak sebagai Kristen tidak percaya Yesus poligami, bukan? Iya. Nah, tapi Bapak percaya kalau dia adalah laki-laki normal? Kalau laki-laki normal, karena dia sebagai Tuhan. Sebentar Pak, kita tidak bahas dia sebagai Tuhan. Saya bertanya, coba fokus ke pertanyaan saya. Bapak percaya nggak kalau dia laki-laki normal? Maka salah tidak laki-laki normal itu memiliki istri dalam perspektif esensi atau normalitas? Kalau dibilang normal, ya laki-laki normal. Nah, kalau seandainya laki-laki normal menikah, di mana itu kesalahannya? Ada tidak Laki-laki kesalahan normal, secara... ya kalau di... Bentar Pak, kita bicara dari aspek manusiawi dulu. Kita nggak bahas ilahinya Yesus ya. Secara manusiawi Yesus itu normal kan Pak? Bapak yakini dia normal? Nah, lalu laki-laki normal itu melanggar moralitas tidak kalau dia menikah? Tidak. Oke, artinya ketika Yesus pun menikah secara tekstual dalam kitab Bapak ataupun tidak tertulis dalam tekstual, sebenarnya ini bukan penistaan, bahkan ini pujian kepada seorang laki-laki. Laki-laki yang normal itu sejatinya kalau dia menikah, itu justru menunjukkan kemampuan dia dan keberanian dia mengambil sikap untuk bertanggung jawab kepada perempuan. Dalam aspek moralitas, harusnya itu sebuah pujian kepada Yesus. Justru ketika Bapak bilang dia tidak menikah, maka ada indikator-indikator. Apakah dia tidak normal atau tidak ada yang suka sama dia? Apa dia nggak punya selera pada perempuan atau dia memilih selibat? Nah, alasan-alasan itu harus ada kuat tertulis Pak, yaitu motivasi dari Yesus sendiri. Jadi ketika Bapak mengatakan kami tidak percaya bahwa dia menikah, Bapak apa hak Bapak mengatakan Bapak tidak mengatakan dia tidak pernah menikah, sementara Bapak cuma tahu kehidupan Yesus hanya 3 tahun. Probabilitas Yesus menikah itu ada Pak, 50% menikah, 50% tidak menikah tuh ada. Kenapa? Bapak dan saya hanya tahu Yesus perspektif Bible itu cuma 3 tahun hidupnya. Emang Bapak tahu kehidupan dia sebelum dia dibaptis di Sungai Yordan? Emang Bapak bisa pastikan umur 25 tahun dia tidak pernah menikah dan bercerai punya anak 10? Emang Bapak tidak tahu kalau dia pernah melakukan poligami?
Emang Bapak bisa pastikan itu? Nah, secara probabilitas Bapak tidak bisa pastikan karena Bapak cuma tahu kehidupan Yesus hanya 3 tahun. Maka statement orang Kristen yang mengatakan bahwa kami yakin bahwa Yesus tidak menikah, itu hanya keyakinan kalian. Hanya ada di ranah teologi, yang mana hal itu tidak bisa kalian katakan sebagai argumen kebenaran dalam perspektif universal. Jadi Bapak bilang Yonatan Nandar itu adalah orang miskin. Bapak tahu Yonatan Nandar? Saya tahu, saya nonton terus dia. Nonton di TikTok doang. Jadi kenapa Bapak bilang dia miskin? Soalnya soundcardnya harga 15.000. Nah, jadi ini silogismenya salah, Pak. Pengambilan kesimpulan itu tidak bisa dari aspek-aspek yang tidak koheren dan tidak relevan gitu loh. Karena Bapak bilang dia hanya diceritakan oleh Matius, Markus, Lukas sendiri, tidak ada perempuan, tidak ada tertulis dia menikah, maka dia tidak menikah. Ini tidak bisa dikatakan argumen yang benar. Nanti saya juga bisa katakan, tidak pernah tertulis bahwa Yesus pernah cebok setelah buang air besar dalam Bible. Apakah bisa disimpulkan dia tidak pernah cebok? Tidak bisa. Nah, jadi kalau kita sebagai umat Islam mengatakan dia adalah orang yang berpoligami, itu pujian. Kenapa? Karena di dalam Islam sendiri, kami meyakini yang namanya Nabi itu memiliki kekuatan kelebihan daripada manusia biasa. Secara aspek jasmani dan rohani, mereka tuh di atas levelnya manusia normal. Nah, makanya Bapak jawab tapi pakai logika dan data. Kalau Bapak tidak menggunakan rasio dan data, mohon maaf, saya langsung ke kores saja Bapak ya. Saya tidak mau menghadapi orang yang tidak pakai rasio dan data. Silakan. Kami kasih data kalau dia poligami nanti. Silakan. Yang jelasnya kepercayaan kami tidak poligami. Yesus Kristus adalah juru selamat bagi umat manusia. Masuk dengan kores ya. Itu keyakinan soalnya. Silakan kores. Keyakinan itu harus teguh. Keyakinan itu tidak bisa dibolak-balik, tidak bisa menyimpang ke kiri. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu. Kalau poligami tidak ada. Ajaran kami tidak ada Yesus poligami. Tidak. Walaupun aja di pemikiran orang lain, khususnya yang Muslim, poligami, Yesus tidak salibkan, itu tidak. Kami bisa bantah itu dengan keyakinan kami. Memang punya aliran kepercayaan. Kenapa saya bisa masuk Kristen? Kenapa saya tidak masuk Islam? Keluarga saya banyak Islam. Karena Bapak, kami tidak pernah ada urusan Bapak kenapa masuk Islam. Kami nggak pernah nanya loh, ngapain Bapak jelasin itu? Nggak, maksudnya kami, bentar Pak, fokus kepada substansi diskusi. Kami tidak peduli Bapak masuk Islam, masuk Kristen untuk apa, kenapa, mengapa. Karena kita lagi nggak fokus dengan Bapak. Bapak bukan orang yang kami jadikan objek sebagai bahan penelitian. Jadi kami di sini bicara tentang aspek apa, Pak? Aspek tekstual, critical thinking, dan juga ontologis. Ontologisnya seorang pria itu normal dia menikah, dan itu bukan sesuatu yang aneh dan mengherankan. Orang dia mati aja bisa, kenapa nikah nggak bisa, kan gitu. Nah, sekarang kita pakai ranah tekstual. Dalam kitab Bapak, dia itu kawin anak domba. Yang mana anak domba? Sebentar, Bapak kalau debat sama saya itu pakai data lawan data. Ini tidak ada kawin. Bapak udah baca Bible belum? Bapak tahu kitab Wahyu? Bible itu tidak ada. Bapak jelaskan kepada kami umat Islam kitab Wahyu di mana ada perkawinan anak domba di surga. Coba Bapak jelaskan, silakan. Perkawinan anak domba itu ketika Yesus datang itu dia. Saya tidak mau dengarkan congortologi ini, Pak. Ini merendahkan harga diri saya dan harga diri Bapak sendiri. Tidak Bapak, ada. saya minta udah Bapak sama Kores ya. Bapak sama Kores karena sama Ada kawin mengawin. Ya Bapak sama Kores. Silakan Kores ambil gas kan. Jangan salah. Oke Kunik, mari kita apa ya? Kita olah sedikit. Jadi kalau menurut Pak Zakirman, perkawinan anak domba itu apa? Di Wahyu itu memang benar. Kalau kita lihat bacakan di situ benar perkawinan, tapi tidak ada itu. Perkawinan itu tidak ada. Anak domba tidak perkawinan. Tidak ada itu. Kalau tidak ada, kenapa ditulis? Karena Islam di bawah ada situ. Jadi kalau orang Kristennya salah memahami, ia percaya mereka. Oh iya, kalau saya tidak percaya itu. Saya keyakinan saya tetap sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada. Walau terpancing gini-gini tidak. Dia nggak ada masalah, jangan terpancing gitu. Makanya di sini kita lihat mana yang lebih kuat keyakinannya Pak Zakirman atau apa yang tertulis di dalam kitab sucinya sendiri. Di dalam kitab sucinya sendiri, biar gue ulang supaya kita segar kembali ingatannya. Wahyu 19:7, penglihatan Yohanes di sana dikatakan, berbahagialah dan bersukacitalah kalian karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Anak domba A-nya besar, D-nya besar. Ini merujuk kepada Yohanes 1 nomor 29, di mana Yohanes ketika bertemu Yesus, dia berkata, ini dia
anak domba Allah sang penghapus dosa dunia. Sehingga anak domba di sana adalah Yesus yang nanti akan kawin dengan pengantin telah siap sedia. Kenapa ini ditolak? Silahkan. Memang dalam perumpamaan Kristen itu anak domba itu digambarkan Yesus Kristus, anak domba. Benar, itu tidak saya bantahi. Tapi tentang perkawinan itu tidak ada. Tidak ada. Anak domba itu benar, anak domba itu Tuhan Yesus Kristus, dia akan datang. Benar. Tapi untuk soal kawin mengawini itu tidak ada. Itu tidak ada. Di dalam ajaran kami yang tertulisnya perkawinan anak domba, Pak Zakirman. Iya. Itu bukan tidak ada, itu ada. Kenapa diingkari? Perkawinan domba itu jangan diartikan kawin mengawin Yesus poligami, tidak masuk di situ. Dalam ajaran kami ya, dalam ajaran kami tidak Oke, masuk. dalam ajaran Kristen tidak masuk. Lalu kenapa dalam kitab sucinya dimasukkan? Iya, perkataan itu, perkawinan itu bukan kepada Yesus. Jadi jangan salah. Tapi anak domba kita sudah sepakat itu Yesus. Bukan kepada Yesus perkawinan itu. Karena Terus dia kenapa kalau bukan kepada Yesus, kenapa setelah perkawinan ada kata anak domba? Jadi siapa anak domba di situ kalau bukan Yesus? Iya benar, Ya. anak domba. Kami ini kan seperti domba-domba ini. Kami ini digembalakan oleh Tuhan Yesus sebagai domba. Oke, berarti anak domba di situ adalah orang Kristen sendiri. Sehingga di sorganya Kristen, orang-orang Kristen akan saling berkawin, bukan Yesusnya. Ada berkawin kalau di Islam iya, ada bidadari. Betul. Dua bidadari menanti. Kalau di Betul itu. sorga Nah, tapi ada kawin. tapi kenapa ada perkawinan gitu? Kok dibantah? Perkawinan itu kan gambaran, tidak ditujukan kepada sesuatu, kepada si A, si B atau kepada Tuhan Yesus. Oke, gambaran tentang apa perkawinan itu? Silahkan. Perkawinan itu digambarkan bukan kepada si A, si B. Itu nanti kan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Begitu anak domba itu Nah, dilakukan. dari sekian banyak perumpamaan kedatangan, kenapa kawin yang diambil? Bukankah kawin itu agak sakral? Tuhan Yesus itu dibagikan sebagai seorang mempelai, datang Wah, mempelai. Nah, diibaratkan sebagai seorang mempelai. Apa yang dilakukan mempelai? Ibaratnya sebagai mempelai, kita menyongsong mempelai datang. Tidak di Apa yang disongsong dari mempelai itu? Apa yang disongsong dari mempelai itu? yang mempelai datang, disongsong dia. Karena dia Apanya? datang. Tapi tidak konteksnya tidak dalam kawin mengawin. Kita tahu dalam Kristen itu ada daging, ada roh gitu. Jadi kawin secara roh kan nggak masalah sebenarnya. Kenapa ditolak gambaran ini? Bulannya dijadikan Yesus poligami, padahal tidak. Jadi Iya, karena banyak orang Kristen berkata kawin di sana adalah bersatunya Tuhan dengan orang-orang Kristen yang kudus. Kan gitu. ya bersatu, Kristus menjemput. Kedatangan Yesus yang kedua kali menjemput orang-orang yang percaya kepada dia. Ibaratkan mempelai laki-laki. Dia mempelai, ya, saya tidak bantahi. Betul. Sekarang Pak Zakirman akan menjadi mempelai perempuan. Terima? Mempelai itu artinya menyongsong mempelai. Ketika Yesus datang, dia songsonglah dia sebagai seorang mempelai. Tidak ada kawin mengawin di situ, tidak ada. Iya, memang waktu menyongsong tidak ada. Setelah disongsongnya itu. Di sosoknya dia menjemput kita. Yesus datang kedua kalinya. Yesus Ya. kedua kali di awan permai menjemput orang-orang yang percaya. Maka songsong Dibawa kemana? tidak ada istilahnya kawin mengawin, tidak ada. Secara daging iya tidak, tapi secara roh. Secara roh. Ya, kalau orang tidak memahami ya ini nanti seperti ini, seperti apa dikawinkan, tidak. Dia seperti mempelai ya, itu saya akui. Yesus. Mantap, seperti mempelai. Ini udah kemajuan, udah ada progres. Mulai mengimani apa yang tertulis. Seperti mempelai sudah diakui. Nah, apa yang dilakukan mempelai? Yesus, dia kan mempelai. Ya, apa yang dilakukan Yesus sang mempelai laki-laki ini? Dia datang untuk menjemput. Dia songsong. Iya. Bukan berarti dia mengawini, dikawini. Dia sebagai seorang mempelai songsong dia. Iya, songsong itu kan menghampiri kan gitu kan, dari menghampiri ini mempelai laki-laki di langit menghampiri mempelai perempuan di dunia gitu. Lalu dibawa kan? Mempelai tapi tidak ada pasangan. Jangan dikategorikan mempelai ada pasangan. Kalau di dunia ini kalau ada mempelai laki-laki kan ada pasangannya. Kalau dia enggak, sebut dia laki. Lah terus kalau gitu jangan disebut mempelai, karena yang namanya mempelai pasti ada pasangan. Harus disebut mempelai sesuai dengan Alkitab. Kalau kami tidak sebut dia seorang mempelai tidak sesuai Alkitab, jadi udah menyimpang. Nah, sesuai Bible-nya ya, sesuai Bible-nya. Sekarang kita lihat siapa mempelai di sana.
Nah, Pak Zakiman bisa baca di 1 Korintus 11 nomor 2. Nah, kita di sini sekarang mulai soal skriptura supaya kita tidak terbiasa mengfitnah tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab suci dengan perkataan kita sendiri. Nah, nanti ini akan saya open cam. 2 Korintus 11 nomor 2. Nah, kita bisa baca di sini Pak Zakirman, siapakah pasangan Yesus ketika dia menjadi mempelai laki-laki? Nah, di sini dikatakan begini. Tunggu, HP-nya tua ini, tahun 2001 belinya, jadi lemot. Ganti itu baru, bro. Siap. Nah, di sini dikatakan begini. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan membawa cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi perawan suci ini diibaratkan kepada kamu, Pak Zakirman, untuk Yesus atau untuk Kristus. Jadi tidak bisa dihindari lagi, Pak Zakirman adalah mempelai wanitanya Yesus yang disongsong. Begitu Pak Zakirman. Tidak. Tertulisnya begitu, Pak. Tapi Pak, kami bukan pasangannya. Karena mempelai Yesus ada pasangannya. Terus apa kalau disebut mempelai wanita dan mempelai pria, kalau bukan pasangan apa namanya, Pak? Musuh dalam selimut atau gimana? Yesus itu disosong sebagai mempelai, tapi tidak ada pasangannya, bro. Lalu kenapa Pak Zakirman disebut perawan suci di 2 Korintus 11 nomor 2? Perawan suci itu diartikan orang-orang yang suci hatinya, bukan berarti perawannya. Tidak ada di situ. Ngerti. Nah, ini perawan suci ini pasangannya siapa kalau di 2 Korintus 11 nomor 2 ini, Pak Zakirman? Iya. Tidak ada itu. Bukan tidak ada. Ada, ini sudah ada, jelas dan nyata gitu. Tinggal ya dan amin. Pak Zakirman masih ingkar di sini. Tidak ingkar. Kalau bagi ingkar saya, dong Pak Zakirman. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada yang... Terimalah sebagai mempelai wanitanya kalau gitu Pak Zakirman. Bukan. Jangan Loh, gimana? Maunya sama Yesus sebagai apa? Orang di sini mempelai pria dan perawan suci. Tidak ada. Ini perawan suci. Membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saya tahu ayat itu, saya baca ayat itu. Tidak. Terus kenapa tidak mau menjadi perawan suci kepada Kristus? Kenapa harus perawan? Saya kan laki-laki. Kenapa harus perawan? Loh, Tuhan juga bisa laki-laki. Kenapa harus wanita? Tapi tidak ada pasangannya sih. Seperti kalau kita mengakui Yesus datang sebagai anak domba, sebagai mempelai, ada pasangannya. Ya. Iya, jatuhnya ke poligami. Kalau kita memahami. Nah, sekarang yang menjadi pasangannya Yesus kan orang Kristen. Orang Kristen itu banyak. Poligami jatuhnya dong. Tidak poligami jatuhnya. Berarti yang dikawin oleh Yesus hanya satu orang Kristen. Kawin mengawin jadinya ada pasangannya. Kalau kita meyakini ada pasangan ketika Yesus datang, iya. Karena dibilang pengantinnya telah siap sedia, Pak Zakirman. Dibilang begitu. Kalau misalnya Pak Zakirman tidak mau menjadi perawan sucinya, Yesus tidak jadi kawin di surga nanti. Tidak ada kawin mengawin di surga. Menurut kepercayaan kami tidak ada kawin mengawinnya di sana. Kenapa kepercayaan Kristen bertentangan dengan apa yang tertulis dalam Bible? Kenapa bisa begitu? Yang ada kawin mengawin itu di dunia ini. Kalau di sorga nanti tidak ada, hanya memuji Tuhan. Nah, justru terbalik gitu. Di dunia tidak ada kawin mengawin, tapi di sorga ada perkawinan anak domba. Perkawinnya kan jangan diartikan perkawinan secara apa ini tidak bisa masuk seperti itu. Kalau kenapa dilarang? Ambil kategori seperti itu jatuhnya Yesus poligami. Ya, saya akui. Kalau dikategorikan seperti itu jatuhnya Yesus apa, Pak Zakirman? Kalau kita kategorikan seperti itu jatuhnya Yesus. Kalau orang Kristen yang tidak memahami Alkitab, dia mengakui itu jatuhnya seperti yang di tema ini. Kalau saya tidak ke situ. Kalau jatuhnya antikristus Pak Zakirman karena tidak percaya apa yang tertulis. Tidak ke kawin mengawin. Jatuhnya kita dijemput Tuhan Yesus. Dia kan mempelai, songsonglah dia.
Tapi Nah itu dia, jatuhnya ini Pak Zakirman eksegesis gitu loh, berhermeneutika, tidak sola scriptura jadinya. ya, kita kan berdasarkan kepercayaan kita. Kalau kita kilas balik yang seperti Bagaimana kalau ya, jadinya kenapa Pak Zakirman ini kepercayaannya datang dari mana ini? Padahal di kitab sucinya tidak ada. di Bible itu benar, tapi kalau kita mengikuti yang abang sesuai tema tadi, jatuh situ. Tadi konsep pemikiran kita tidak seperti itu. Nah, kenapa konsep pemikirannya dituhankan daripada kitab sucinya tertulis? Kok bisa begitu ya? Nah, konsep kita tidak, kepercayaan kita Kenapa kepercayaannya bertentangan dengan kitab sucinya? Kok bisa gitu? Tidak bertentangan. Kalau begitu, nah kalau gitu di mana tidak? Coba tunjukkan dalam kitab sucinya tidak ada perkawinan anak domba. Kita dikumpulkan satu ketika Yesus datang. Kita dikumpulkan satu orang-orang yang percaya, bukan dikawin. Nah, ketika berkumpul satu itu disebut kawin bukan? Dikumpulkan satu tidak kawin lah, Bang. Dikumpulkan. Loh, kenapa ditulisnya perkawinan kalau gitu, Pak Zakirman? Dikumpulkan jadi satu orang-orang yang percaya. Bagi mereka yang Iya. tidak dikumpulkan. Jadi dijemput Tuhan Yesus ketika didatangkan. Ya kenapa nggak dibilang juga hari penjemputan anak domba telah tiba? Kenapa disebutnya perkawinan? Perkawinan itu sebagai apa ya? Dikumpulkan. Nah, artinya kumpul itu kawin kan? Ada kawin artinya. Kalau ada kumpul ada kawin kan? Tidak, kawinnya jangan dibilang seperti kawin yang seperti ini. Tidak ada seperti itu. Ya terserah, kawinnya boleh mau kawinnya secara duniawi, kawinnya secara roh, terserah. Tapi ada kawin di situ. Secara roh pun tidak ada dikawinkan. Kenapa tertulis di kitabnya gitu loh? Kok bisa Kristen 2025, Pak Zakirman ini Kristen 2025 mendikte kitab sucinya itu salah menuliskan gitu. Kok bisa gitu ya? Tidak, saya tidak mengatakan salah menuliskan, tidak. Saya tidak ada mengatakan. Lalu salah perkawinan itu apa di situ? Kenapa disembunyikan sangat dalam gitu loh? Tidak disembunyikan, perkawinan itu tidak disembunyikan. Karena dari tadi soalnya Pak Zakirman bilangnya tidak ada kawin, jelas-jelas tertulis. Iya, benar yang abang bilang. Tapi tidak ada dikawinkan secara apa ini. Kalau kita ambil dari kesimpulan itu, kalau orang tidak memahami, saya bilang tadi banyak orang Kristen yang tidak memahami itu. Apalagi dengan abang ini sesuai tema, gini-gini. Kalau saya tidak apa. Saya tetap Yesus itu datang untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Dia datang seperti seorang Oke, sebagai seorang mempelai. Perkawinannya pas jemput atau setelah jemput? Tidak ada perkawinan. Loh kan ini kalau kayak gini antikristus Pak Zakirman menentang apa yang tertulis. Susah kita. Tadi Yesus sebagai juru selamat, sekali Yesus tetap Yesus, tidak ada antikristus. Terus tapi sekali Yesus tetap Yesus, tapi ketika ditawarkan perkawinan anak domba dengan Yesus tidak mau. Kenapa harus dikawinkan? Karena kerajaan sorga itu bukan tentang makanan, minuman, dan perkawinan. Kalau kita persepsikan seperti itu, jadinya orang Kristen itu tidak memahami. Kalau bukan tentang itu kan Pak Zakirman yang bilang bukan tentang makan, minum, perkawinan. Tapi Yesus berkata di Matius 8:11, kalian nanti di sorga akan duduk dan makan bersama Ibrahim, Ishak, Yakub. Apa ini? Ada apa ini dengan iman kalian dan kitab sucinya? Ada apa ini sebenarnya? Iman kami dengan kitab suci tidak ada bertentangan. Kalau gitu diterima ada makan minum, diterima ada perkawinan. Perkawinan itu jangan disamakan dengan perkawinan ini, Bang. Harus dikumpulkan satu, dijemput Tuhan Yesus, Bang. Oke, dikumpulkan satu, dijemput Tuhan Yesus. Kan gitu, dijemput Tuhan Yesus, dikumpulkan satu. Itu disebut kawin bukan? Bukan kawin, Bang. Disatukan orang. Ya udah. Kalau gitu, tolong jelaskan dengan gamblang kepada halayak ramai di sini, apa itu perkawinan di surga? Di surga mana ada perkawinan, Bang? Perkawinan anak domba. Di surga nanti tidak ada kawin-mengawin. Oke, perkawinan anak domba di mana? Di dunia jadinya. Perkawinan anak domba itu perumpamaan disatukan. Saya bilang tadi. Di mana disatukannya? Di mana disatukannya? Kan songsonglah dia anak domba. Apa? Iya, di mana disatukannya? Sebagai anak domba. Iya, perkawinan anak domba ini karena di surga tidak ada perkawinan. Oke, fine. Supaya tidak kontradiksi, perkawinan anak dombanya di mana kalau gitu? Tidak ada perkawinan anak domba. Kenapa ada perkawinan anak domba? Wahyu 19:7 kita kembali berbahagia dan bersukacitalah karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Di mana itu perkawinannya kalau bukan di surga?
Makanya saya bilang tadi, kalau orang Kristen tidak memahami, jadi tema abang ini banyak yang meyakini. Kalau orang tidak memahami, ya banyak percaya. Oh iya. Nah, kalau gitu kasih pemahaman kepada mereka apa itu perkawinan anak domba menurut Kristen 2025. Perkawinan anak domba itu kan hanya perumpamaan saja. Perumpamaan untuk apa gitu? Di sini Kristen itu PR-nya di sini, tiap dibilang perumpamaan gantung, tidak dijelaskan perumpamaan untuk apa. Perumpamaan untuk kita itu bersatu, berkumpul ketika Tuhan Yesus datang, dikumpulkanlah orang-orang yang percaya. Oke, dikumpulkan orang-orang percaya dengan Yesus itu disebut kawin. Sepakat? Tolonglah dia, kan beda bang dikumpulkan dan kawin bang. Loh, kalau beda yang ngapain dibahas dikumpulkannya? Perkawinannya sendiri apa? Bukan perkawinan. Jadi makanya saya bilang tadi, kalau orang ini berkali-kali dibilang bukan perkawinan, tertulis perkawinan dibilang bukan perkawinan. Iya, itu kan banyak diartikan bang. Bukan perkawinan seperti yang kita pengertian siapa yang mesti kita ambil? Pengertian dari Yesus atau pengertian dari Kristen 2025? Ya, kalau orang tidak memahami tadi, makanya orang itu bisa berubah, dia mendengarkan tema abang ini. Nah, kalau Pak Zakiman merasa paham, jelaskan dengan gamblang kalau begitu. Kami menunggu. Saya bilang tadi, apa yang kami sampaikan itu sesuai dengan keyakinan kami bahwa di sorga itu tidak ada kawin-mengawin. Nggak ada masalah. Kalau keyakinan Kristen 2025 begitu, nggak ada masalah. Tinggal dijelaskan perkawinan anak domba ini di mana dan apa. Perkawinan domba seperti saya bilang tadi, Yesus Kristus kan sebagai mempelai, songsonglah dia. Yesus yang mempelai ini menyongsong orang Kristen, itu disebut perkawinan, begitu? Bukan perkawinan. Nah, lagi-lagi kan yang ditanya perkawinan itu apa? Kenapa menjelaskan yang lain? Perkawinannya sendiri apa? Gitu loh. Perumpamaan perkawinan itu disatukan orang-orang yang percaya baru Tuhan Yesus datang. Oke, disatukannya orang-orang percaya baru Yesus datang itu disebut perkawinan? Bukan perkawinan. Kenapa disebut bukan perkawinan? Juga. Oke lah Pak Zakirman lah, takutnya Pak Zakirman makin oleng dan makin salah-salah dan dikritik oleh Kristen yang lain. Kayaknya Pak Zakirman udah waktunya turun gitu. Karena dari tadi kalau saya diturunkan sama-sama Pak Zakirman ya. Tidak akan goyah. Iman percaya kan. Jangan goyah Pak Zakirman, jangan goyah gitu. Karena kalau goyah Kristen kekalahan di situ gitu. Silakan. Jangan turun. Harus jangan goyah. Iya, saya tidak goyah. Saya masuk. Saya suka pendapat seperti ini. Iya. Ya, silakan. Pak Zakirman. Seperti yang kita percayai, seperti yang Islam percayai, itu percaya dia. Seperti kami percayai, itu yang kami percayakan. Iya ya, Pak Zakirman, izin ya. Dalam kita tuh berdiskusi tuh boleh, berdebat boleh. Tapi mohon maaf secara kalau kita menggunakan rasionalitas, Pak, kami umat Islam itu ada critical thinking namanya. Apa yang namanya critical thinking itu? Kami tidak berlandaskan hanya kepada doktrin. Bahkan kalau saya sendiri bisa membuktikan bahwa Islam itu bukan terdoktrin, tapi keimanan yang bisa dibuktikan, keimanan yang bisa dikritisi, keimanan yang bisa dijelaskan dengan akal dan juga dengan hati nurani yang tidak bertentangan. Karena Islam itu adalah agama fitrahnya manusia, sejalan dengan nalarnya manusia. Berbeda dengan Kristen, agama Kristen itu bertentangan dengan akal manusia dan bertentangan dengan fitrahnya manusia. Mohon maaf, contoh. Bukti kalau Kristen itu bertentangan dengan akal adalah di mana Bapak sendiri mengatakan Tuhan Bapak bisa mati, tapi Bapak menentang dia kawin, sementara secara tekstual ada tertulis bahwa ada kawin anak domba. Nah, Bapak dari tadi mengulang-ulang perkataan Bapak dengan pera bahwa tidak ada. Definisi tidak ada itu dalam makna sesungguhnya, Pak. Kalau Bapak lihat KBBI, artinya tidak pernah tertulis sama sekali. Tapi perkataan Bapak bilang tidak ada. Justru Bapak mengakui bahwa sebenarnya ada. Lalu Bapak menjelaskan bahwa adanya memang ayat itu artinya begini-begini. Jadi dari sini kita sudah lihat bagaimana Bapak mempertahankan iman Bapak bukan dengan akal dan hati nurani, tapi dengan imani saja. Apakah itu salah? Gini Pak, dalam ranah toleransi beragama tidak salah kita mengimani agama kita begitu saja. Itu tidak masalah. Tapi kalau dalam ranah intelektualitas, dalam ranah universal, dalam ranah sisi kemanusiaan, kita punya akal dan hati nurani Pak yang membedakan kita dengan monyet, dengan kera, dengan hewan. Nah, maka saya dan Pera dan juga teman-teman lain lebih menggunakan pendekatan apa?
pendekatan fungsi-fungsi kemanusiaan kita, Pak. Menggunakan telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Sudah ada dengan mata kita lihat ada tertulis teksnya. Tapi kalau Bapak menjelaskan bahwa pemahamannya bukan seperti yang tertulis, ya nggak apa-apa. Maka Bapak harus menjelaskan, namun penjelasan Bapak itu harus menggunakan kaidah ilmiah. Apa salah satunya? Minimal Bapak menggunakan rasio. Kalau Bapak tidak bisa menggunakan rasio, tidak apa-apa. Minimal Bapak menggunakan perkataan orang lain yang jauh lebih berilmu daripada Bapak. Kutip perkataan para pendeta, kutip perkataan para scholar. Tapi dari tadi apa yang Bapak lakukan? Ya, kan imani. Nah, kalau kita sudah bicara tentang imani, Pak, ini bicara masalah kayak selera, Pak. Bagaimana mungkin si Perah bisa merubah Bapak? Bapak suka warna hitam, si Perah suka warna merah. Seolah-olah mengatakan warna hitam itu jelek menurut Perah, menurut Bapak tidak. Nah, ini akan menjadi namanya debat kusir. Terkait dengan imani, yakini, dan selera, itu nggak bisa diperdebatkan, Pak. Kayak Perah, dia lebih suka dengan perempuan rambut panjang. Kayak Bapak lebih suka perempuan rambut pendek. Apakah itu bisa diperdebatkan? Tidak bisa. Kenapa? Itu masalah selera. Nah, jadi yang Bapak sampaikan dari tadi itu namanya adalah narasi spekulasi yang cenderung ke asumsi yang tidak berdasar. Dan kalau Bapak masuk di ruang akademik, mohon maaf, Bapak udah di DO berkali-kali. Kenapa? Bapak bicara nggak menunjukkan data, Bapak bicara tidak menunjukkan pandangan teologi yang berilmu daripada Bapak. Bahkan Bapak tidak masuk ke dalam ranah, apa ya istilahnya itu, tidak ada menggunakan rasio sama sekali, critical thinking sama sekali. Jadi Bapak tidak ideal diskusi dengan umat Islam dalam ranah akademik. Tapi kalau dalam ranah debat kusir, Bapak ideal. Mungkin cocoknya lawan Bapak itu Bu Yuni. Kalau Perah sama saya nggak bisa. Kenapa? Karena ini hanya akan mendegradasi Perah dan saya sendiri secara keilmuan. Bukan, maaf, bukan saya merasa lebih hebat, bukan. Tapi ini fakta. Jadi Bapak kalau mungkin saya sarankan, kalau Bapak suka debat, tadi Bapak bilang, saya sarankan salah satu tokoh pendebat Islam yang tidak rasional, Bapak pilih Bu Yuni itu. Mungkin dengan Yuni atau mungkin siapa ya yang cocok ya? Selain Bu Yuni ya, yang ngaku-ngaku Islam deh. Atau Bapak debat sama ini aja deh. Serunya Bapak Tritunggal ya? Ya. Bapak cocoknya. Bapak cocok debat sama Mikana tuh. Mending Bapak bahas dulu Tritunggal atau Sabelian tuh. Kalau Bapak kan suka berdebat. Ya. Ibu aja sesama Islam aja yang pendebat-pendebatnya lain, Ibu secara tidak langsung mengatakan mereka itu tidak hebat, tidak lebih hebat dari Ibu. Siapa? Contohnya kalau Yuni memang Ibu apa tadi? Yuni bukan. Yuni itu bukan saya lebih hebat dari Yuni, Pak. Saya lebih normal daripada Yuni. Berarti bukan lebih hebat. Kurang percaya sesama Islam ya, yang debat tadi. Iya, makanya saya jangankan seorang Kristen, saya mungkin tidak memahami, makanya disuruh debat ke Ibu Yuni. Iya, betul. Bapak sama Bu Yuni aja, karena kan kalau saya lihat dari metode Bapak berdiskusi itu Bapak tidak mengedepankan rasional dan akal dan juga tekstual. Tidak langsung, Bapak Ibu tidak mempercayai secara langsung, Pak. Sesama Muslim. Loh, kok secara tidak langsung? Pak, secara langsung saya katakan saya tidak percaya kepada si Yuni. Jangankan kepada orang Kristen, orang Islam saya semua nggak percaya. Memang saya nggak percaya sama Yuni. Saya aja nggak percaya kalau Yuni itu perempuan, Pak. Jangan-jangan dia laki-laki. Repot juga dong. Ini kayaknya. Memang repot, Mak. Saya orangnya nggak gampang percaya, Pak. Emang Pak maaf Pak, kalau saya gampang percaya, Pak, udah ketipu berapa kali, Pak, saya, Pak. Saya nggak gampang percayaan aja, saya udah pernah ketipu, apalagi saya percaya aja, Pak. Umat Islam tuh nggak gampang percaya, makanya kami nggak gampang menuhankan manusia yang datang-datang ngaku Tuhan. Saya juga nggak gampang percaya. Yang loh, Bapak buka bukti Bapak kontradiksi dengan omongan Bapak. Bapak bilang Bapak tidak gampang percaya. Buktinya Bapak percaya kalau Yesus itu tidak poligami. Kan lucu Bapak ini. Bapak tadi kan bilang poligami. Dengar. Sesuai tema poligami. Saya tidak percaya Yesus Bapak percaya nggak kalau Yesus nggak poligami? Yesus memang nggak poligami. Kenapa Bapak gampang percaya? Katanya Bapak nggak gampang percaya. Aneh nih orang ini katanya. Saya bilang Yesus itu tidak poligami. Sesuai tema saya tidak percaya. Ya, kan Bapak bilang saya tidak gampang percaya, kata Bapak. Oke, tapi Bapak tidak percaya. Bapak percaya kalau Yesus nggak pernah poligami. Artinya Bapak gampang percaya tanpa pembuktian, kan? Kan ya, lucu Bapak sesuai dengan keyakinan kami. Tadi saya bilang tadi sesuai dengan keyakinan kami. Makanya saya bilang Bapak tuh gampang percayaan sama orang. Enggak percaya Bapak sama orang. Apa yang kami percayakan berdasarkan iman kepercayaan kami, tidak berdasarkan yang lebih banyak orang yang mengatakan Yesus poligami atau Yesus tidak poligami? Yesus mana poligami? Ya makanya Bapak lebih banyak. Bapak orangnya gampang percayaan sama banyak orang. Bapak udah kontradiksi Bapak. Sama orang, itu keyakinan kami. Bapak sadar nggak Bapak lagi ngomong apa dari tadi itu? Bapak tuh ibaratkan orang yang bicara mengulang-ulang, bahkan nggak sadar. Jangan-jangan Bapak nggak sadar kalau Bapak laki-laki. Bapak tahu kalau Bapak laki-laki. Saya laki normal. Laki-laki itu konsisten, Pak. Saya sekarang berdasarkan iman, bukan berdasarkan. Iya, makanya saya bilang kalau Bapak
Emang orang ini emang Bapak tahu iman Bapak dari siapa? Iman Dari kepercayaan ChatGPT. kepada Tuhan Yesus. Emangnya Bapak tahu iman Bapak dari ChatGPT, Pak? Bapak tahu dari Tidak, Yesus. iman Emang Bapak itu pernah kan ketemu Yesus? Emang Bapak Tanam pernah ketemu dalam Yesus? jiwa kita mengimani. Ya udah, saya tanya, Bapak pernah ketemu Yesus nggak? Ketemu Yesus ya kita kan nanti Yesus kan akan datang, pasti ketemu. Saya kok nanya nanti, yang dibilang percaya sekarang karena Yesus kok bilang nanti. Berarti Bapak mempercayai apa yang bakal datang. Bapak ada apa sih? Bapak punya masalah besar kayak dalam hidup Bapak. Bapak Tidak selesaikan ada dulu deh. masalah besar. Saya tidak ada Pak, masalah. Saya coba selalu Bapak sadar nggak? Nggak, Bapak sadar nggak kalau Bapak itu, mohon maaf, saya takutnya anak Bapak menonton 2 tahun akan datang malu Pak dengan apa yang Bapak pertontonkan ini. Tidak Bapak malu. dari tadi iya Bapak bilang tidak malu sementara Bapak Iya. bukan anak Bapak. Anak Saya Bapak tidak bukan terpikir Bapak tapi dengan Bapak tema bilang itu. anak saya tidak Saya malu. tidak tema. Bapak ada apa Pak? Saya katakan tadi Pak, sekali Yesus Bapak tetap dari tadi Yesus. tuh Iman nggak kepercayaan masalah. kepada Yesus. Pak, saya Tidak. juga sekali Yesus tetap Yesus Pak. Iya. Saya juga sama sekali Yesus saya Iman tetap Yesus. kepercayaan kami. Iya, tidak masalah. Tapi Bapak ini ada apa? Kok masalahnya kayaknya berat banget. Bapak dari tadi bicara argumen pertama dibantah argumen selanjutnya. Saya tidak gampang percaya loh. Tapi saya tidak percaya kalau Yesus tidak poligami. Artinya percaya dong Yesus itu tidak poligami. Ya artinya gampang percaya. Buktinya Bapak ketika ditanya saya percaya sama Yesus. Lihat Diam konteksnya. dulu. Kalau Bukan. konteksnya tidak sesuai tidak percaya. Konteks itu artinya apa Pak? Konteks. Konteks yang bilang tadi tema tadi itu tidak. Ya Bapak percaya. Bapak Makanya bicara saya tidak konteks. percaya. Konteks itu definisinya apa Pak? Ya makanya saya tidak percaya itu. Ya arti konteks apa? Bapak ngomong konteks tapi ngerti arti konteks nggak ngerti. Arti percaya apa Pak? Arti percaya? Percaya itu ya iman kita percaya. Sesuatu Ya, apa yang artinya? kita Coba. percaya. Sesuatu yang dari Hati kita. hati. Kalau Iman- seandainya iman kepercayaan kalau kita. kalau hati Bapak menginginkan istri orang berarti itu namanya percaya. Itu tidak percaya, itu nafsu. Ya katanya dari hati. Katanya segala sesuatu yang dari Beda. hati namanya percaya. Definisi Sekarang hati ditanya dengan iman itu apakah kalau beda. seandainya Bapak menginginkan. Makanya saya tanya. Beda. Iman itu artinya Hati apa? Coba. Percaya dengan hati kita. Kalau yang ibu Pak, bilang dari istri tadi itu Bapak. Nafsu. Iya, saya tanya. Pak, oke. Nafsu artinya apa? Nafsu artinya? Nafsu itu keinginan. Nah, kalau percaya artinya? Ya kita percaya itu kan iman kita. Iman artinya apa? Iman percaya kita memang tertanam dalam jiwa kita. Percaya artinya iman, iman artinya percaya gitu. Percaya beda. Yang di Nah, apa perbedaan antara iman dan percaya? Iman memang sesuatu yang dari hati kita. Percaya kita bisa aja saya percaya. Sesuatu yang dari Percaya. hati kita. Kalau seandainya dari hati Bapak menginginkan korupsi, berarti itu iman. Itu sesuatu saya bilang tadi kalau korupsi itu hawa Ya nafsu. udah, kalau begitu Bapak udah ngelanggar sendiri omongan Bapak. Dalam Katanya hidup sesuatu yang kita ini ada Bapak ini saya, percaya, Pak, ada makanya hawa nafsu. Pak, bentar ya. Beda. Saya ngomong sama ChatGPT aja ya, karena kayaknya ChatGPT lebih bermoral deh. Bentar. Pak, Itu saya aja kadang-kadang yang udah bentar, ya, bermoral juga. aspek moralitas yang mana maksudnya? Bentar dulu. Bentar Bapak diam dulu. Ya. Saya mau ChatGPT aja bentar ya. Kayaknya Bapak aduh, ini orang-orang emang kadang-kadang ya Allah. Akhirnya kita halo ChatGPT, bisakah saya bertanya kepada kamu? Licensed Achievers President. Lagi pikiran apa nih? Ini ada namanya Pak Zakirman. Dia mengatakan bahwa iman itu definisinya adalah segala sesuatu yang keluar dari hati. Nah, lalu saya tanya sama dia, kalau begitu apa yang keluar dari hati itu iman? Iya, kata dia. Terus saya bawalah sebuah pertanyaan lagi. Nah, kalau seandainya yang keluar dari hati adalah keinginan, hawa nafsu, apakah itu iman? Dia bilang, beda. Menurut kamu yang gila dia atau saya? Coba kamu jawab. Gigi Xeropros. Benarnya kamu nggak gila kok. Kamu lagi berpikir kritis. Dan itu bagus. Soal definisi iman. Dalam Islam secara umum iman itu diyakini sebagai pembenaran dalam hati. Diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Jadi bukan sekadar apa yang keluar dari hati secara umum. Kalau dibilang iman itu semua yang keluar dari hati, itu terlalu luas dan bisa rancu, kayak yang kamu contohkan tadi. Karena hawa nafsu juga bisa muncul dari hati. Tuh Tapi kan? jelas bukan iman. Tuh. Jadi, pos kamu serlika dan teologis. Tapi mungkin Pak Zakirman maksudnya lebih filosofis atau emosional. Emosional Bukan dia. syari. Kamu sempat tanya dia maksud keluar dari hati. Itu dalam konteks apa? Dia nggak ngerti konteks. Pas saya tanya, konteks artinya apa?
Dia berbelit-belit, muter-muter sambil nunjuk-nunjuk. Dan dia bangga banget loh dengan apa yang dia lakukan. Dia menjelaskan tanpa data. Nah, menurut kamu kira-kira aku harus berhenti jadi manusia, menyamar jadi ChatGPT atau bagaimana? Soalnya aku udah lelah banget melihat orang-orang kelakuannya kayak gini. Kasihan anak-anak kita. Ini aku juga bentar lagi azan, sholat. Kamu lanjut dulu deh, kamu nasihatin Pak Zakirman deh, biar dia menjadikan dirinya sebagai manusia yang berakal dan memiliki konstruksi berpikir yang sehat dong. Kasih nasihat lah buat Pak Zakirman lah, capek aku. Aku mau sholat soalnya. Wah, aku bisa ngerasain capek dan frustrasimu. Tapi justru itu tandanya kamu masih sangat peduli. Peduli sama Nggak peduli kebenaran, aku. sama akal sehat, sama generasi. Oh ya, dengan akal sehat aku Dan peduli. itu mulia banget. Kalau aku bisa bicara langsung ke Pak Zakirman, mungkin aku akan bilang begini. Pak Zakirman, ilmu itu bukan soal banyak bicara, Tuh. tapi soal tanggung jawab pada makna dan kejelasan. Ya Allah, ChatGPT Kalau Bapak aja. menyampaikan ChatGPT aja keren banget loh, mati HP aku. Pak, kata ChatGPT, Pak, ya, iman itu bukan hanya seperti banyak bicara, Pak. Banyak aspek lain yang harus kita pahami tentang iman. Bukan berarti ketika kita banyak bicara maka kita sudah berilmu dan hebat, Pak. Jangan degradasi keilmuan anak-anak kita dengan banyak bicara tapi tidak mengerti dengan apa yang diucapkan. Iya, pelajari dulu. Setelah dipelajari dengan baik dan benar, baru nanti kita membuat sebuah pemaparan yang bisa kita buktikan. Oke, karena di sini saya sudah asar. Pera, bantu dulu dong. Di sini udah asar. Bapak ngomong apa kita nggak ngerti. Bapak ngomong apa kita nggak ngerti sama sekali. Bapak ngomong apa kita nggak ngerti. Bapak ngomong apa kita nggak ngerti, Pak. Asar. Di sini zuhur. Aku sholat zuhur dulu. Aloha. Ya, aloha. Di sini sudah zuhur. Pera, monitor, menitir. Pak Zakirman mau turun atau mau di sini? Udah Bapak di sini aja. Mana tahu Bapak terkenal kayak Edis nanti. Pera, Uni mau sholat zuhur, Dek. Suruh turun ke Rifabo. Beni, halo Beni. Sabar ya Beni. Beni nanti saya sapa ya. Pera. Beni sabar ya, Beni. Pera. Aduh Beni diam dulu Beni. Nanti kita sapa ya. Pera, Kelvin, Pin, Bang Yonatan Andar, Kelvin. Woi. Kalian emang kebiasaan kalau aku udah ngomong kalian tidur. Bentar dulu Bintagor ya. Pera, Yonatan Andar. Wah, nih orang gua pecat juga nih jadi saudara nih. Halo, bentar dulu. Duh, si Pera nih. Pin. Bang Yonatan Andar. Jumat ya sekarang, Bun? Jumat ya? Sabtu. Aduh, kamu kenapa sih Beni? Ini ada apa nih si Beni nih? Hah? Hari apa sekarang? Sholat Jumat katanya. Bang Yonatan Andar, dibantu dulu, ada saudara kita 2 orang nih yang baru datang, Pak Zakirman. Pak Zakirman biar nggak capek, handphonenya diletakin aja Pak di tangan ya. Hari Jumat sekarang Bun. Sholat Jumat mereka, Yonatan Andar, teman-teman, karena di sini Jumat, Bunda mau ngobrol nggak sama mereka? Nggak, soalnya aku mau sholat zuhur dulu. Habis itu baru aku lanjut lagi. Soalnya ada 3 orang Kristen di sini. Beni, halo Beni, ada yang bisa bantu nggak di bawah yang apologet yang udah di bawah? Ada? Bisa naikin? Siapa yang mau menemani dulu? Saya lihat ada apologet nggak di bawah ya? Oh, Pak Turiman nih. Pak Turiman bantu dulu ya ngajak ngobrol. Oh, ada otak waras nih. Oke, aku naikin otak waras deh. Teman-teman bergantian caranya ya. Assalamualaikum Umi Rifa. Waalaikumsalam. Bang otak waras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebentar Pak Turiman. Bentar Pak dosen sebentar. Ya. Izin saya mau sholat zuhur di sini karena sini sudah ada waktu Ternate sudah azan di waktu Ternate. Buat Pak Zakirman, saya cuma 1 kata buat Bapak. Ya. Bapak yang sabar ya. Itu 1 kata aja. Yang kedua, buat Beni jangan bicara ketika tidak disuruh bicara. Iya, Jumat. Oh iya Jumat. Buat Bang Bintagor nanti bicara setelah disapa. Pak Turiman sama Bang Otak Waras, saya sapa dulu. Pak Turiman, assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi Rifa. Ya, Bang Otak Waras, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku. Oke,
Tolong dibantu dulu menjelang saya sholat zuhur di sini biar saya bisa kembali lagi untuk Pak Zakirman di mute Pak. Bapak di mute. Kita nggak tahu Bapak gini-gini maksudnya apa. Bapak di mute. Coba Bapak buka mic dulu ya. Bapak di mute Pak. Kita nggak dengar Bapak. Bapak di mute. Coba Bapak buka mute-nya dulu. Saya undang Bapak buka mute ya. Nih. Ayo buka mic-nya dulu. Buka suaranya Pak, suaranya buka mute-nya Pak. Mikrofonnya buka, itu di mute tuh, buka mikrofonnya. Pak Zakirman buka mikrofonnya. Biar Silakan Pak Zakirman. Bapak, itu loh Pak, Bapak jangan-jangan nggak tahu kalau itu handphone. Bapak pikir itu bakwan Pak, jangan dipencet-pencet Pak. Bapak Bapak nggak tahu yang mana mute, mana yang ini Pak. Ya ampun Pak. Mungkin baru main TikTok ya Pak Zakirman. Bapak bersabar ya. Oke, makasih ya Pak. Oke, Bang Ota Oras didampingi teman-teman kita sama Pak Turiman ya. Tapi sebelumnya saya sapa dulu nih. Saya pastikan orang bertiga ini non Muslim dulu nih. Halo Benny. Halo Benny. Kalian umat Islam jangan bilang mereka itu nggak pinter ya. Mereka itu cuma nggak mau pinter aja. Mereka pinter-pinter kok. Coba tanya aja 1000 tambah 1000 berapa. Pasti mereka bilang 2000. Tapi coba ditanya 1 tambah 1 tambah 1 berapa. Pasti mereka bilang 1. Dalam doktrinal mereka kurang pinter. Tapi dalam dunia realitas yang konkret mereka tuh pinter kok. Buktinya mereka bisa beli topi, beli baju. Artinya mereka tahu harga dan uang. Halo Bintagor. Bintagor Muslim atau non Muslim? Saya Kristen sejati Bu. Wah, apa beda Kristen sejati dengan nggak sejati, Pak? Pikirkan sendiri, Bu. Saya nggak mau menerangkannya. Itu keyakinan saya. Nih, Bapak lagi-lagi Bapak kayaknya sepaket dengan Pak Zakirman deh menjawab Kristen sejati, tapi nggak bisa menjelaskan apa perbedaannya dengan yang lain. Pak, ini sama aja kayak bilang saya ganteng, tapi saya nggak tahu kenapa. Pak, ya semoga Bapak juga bersabar seperti Pak Zakirman. Oke, Abang Edur Lase, Muslim atau non Muslim? Ya, selamat pagi Bu. Salam Bu. Katolik Bu. Oh, Katolik, bagus. Oke, di sini saya mau sholat zuhur dulu karena sudah azan. Walaupun saudara-saudara saya sholat Jumat, nanti saya akan ambil alih untuk pegang kendali waktu Indonesia Barat. Nah, jadi Bapak Edurase mohon kita diskusi di sini membuka cakrawala berpikir, mengedukasi publik, bukan untuk memaksakan doktrin, untuk memperlihatkan ketidaktahuan, untuk memperlihatkan bahwa kita bukan manusia yang beradab, dan kita mencerdaskan anak bangsa di sini sebagai program pemerintah, yaitu kita harus memerangi kebodohan. Salah satu upaya memerangi kebodohan dengan membuka sebanyak-banyaknya tempat edukasi, baik secara autodidak atau akademik, instansi pemerintah atau non pemerintah ataupun secara terbuka menggunakan platform yang kita pegang. Artinya ini salah satu jalan menuju kita mendapatkan edukasi dalam kalau metode pendidikan itu salah satunya adalah dengan deep dialogue.